Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan hari ini spesial karena kita akan berbincang langsung sama Duta Baca Kota Bandung. Kenapa sih sebenarnya kita akan ngobrol sama Duta Baca? Karena salah satu gudang ilmu kan ada di dalam buku ya. Nah, kita pengen tahu nih gimana sih caranya untuk menumbuhkan minat baca dan juga literasi di Kota Bandung, langsung sama narasumber kita pada hari ini. Langsung aja kita sapa nih Akang Teteh yang ganteng dan cantik ini. Assalamualaikum Akang Teteh. Assalamualaikum, salam Teh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi wargi Bandung, hari ini kita akan ngobrol sama Akang Teteh yang usianya tentunya juga masih belia tapi luar biasa aktifnya nih menggaung-gaungkan literasi di Kota Bandung. Sekedar informasi, hari ini kita ada di Disarpus Kota Bandung, tepatnya ada di Perpustakaan SD dan TK ya? Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, sok Akang sama Teteh mangga perkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya lebih mengenal lagi di wargi Bandung ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Teh sebelumnya. Halo warga Bandung. Perkenalkan, nama saya Bara Ataya Magribi, akrab dipanggil Bara. Saya seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Pendidikan Indonesia dan alhamdulillah dapat kesempatan amanah tahun ini menjadi Duta Baca Kota Bandung tahun 2022 dan juga Duta Baca Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Oke, gantian. Mangga Teh. Oke, halo wargi Bandung, saya Hilda Fadila, sama juga mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 dan alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Duta Baca Kota Bandung tahun 2022 dan Duta Baca Jawa Barat tahun 2022 juga. Oke, jadi Kang Bara dan Teh Hilda. Iya, Masih Teh. aktif kuliah berarti juga ya? Masih Iya. Teh, lagi Oh. susah-susahnya. Lagi susah-susahnya, lagi struggle ya sama Iya. kuliah ya. Oke. Nah, ini kan Duta Baca di Kota Bandung ini sebenarnya kan ada dari tahun 2017 ya, dan ini Betul. Kang Bara sama Teh Hilda mewakili di tahun 2022. Iya, betul. Sebelum kita ngobrolin tentang literasi itu sendiri, mungkin boleh diceritain kesibukannya apa aja nih sebagai mahasiswa, sebagai Duta Baca. Kesibukannya selain itu apa lagi? Oke, Sok. saya dulu. Boleh. Oke, baik. Kalau untuk kesibukannya Teh, saat ini selain menjadi Duta Baca Kota Bandung dan Jawa Barat, saya juga di lingkungan kampus ikutan himpunan mahasiswa pendidikan sosiologi, dan saya itu di Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi yang mengurusi segala cuti akademik dan permasalahan-permasalahan gitu. Jadi saya mendengar semua permasalahan di prodi saya gitu, dan saya yang membantu mengatasi permasalahan tersebut. Lalu juga sekarang saya menjadi fasilitator di Forum Komunikasi Anak Kota Bandung dan juga konselor sebaya di PKBI Kota Bandung. Jadi PKBI Kota Bandung ini adalah perkumpulan keluarga berencana Indonesia cabang Kota Bandung gitu Teh. Oh, padat ya kegiatannya luar biasa. Kalau Teh Hilda? Kalau aku sebenarnya hampir sama sih karena Mm. kita kegiatan bareng terus Oh, sebenarnya. oke. Pasangan ya, pasti hampir sama. Partner gitu kan. Partner, Iya. betul. Nah, kalau aku kebetulan di Kota Bandung ini sendiri karena memang kan aku kuliahnya di Sumedang ya, Iya. ngambilnya Universitas Pendidikan Indonesia kampus daerah Sumedang. Di Kota Bandung sendiri selain jadi Duta Baca juga ikutan sama fasilitator Forum Anak Kota Bandung, terus PKBI Kota Bandung juga, sama Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2022 gitu. Oke. Ini kalau misalkan wargi Bandung nonton Duta Baca, berarti kan identik dengan katanya mah suka baca, Iya. pasti suka baca. Nah, dulu awal mulanya tertarik dan tahu adanya Duta Baca di Kota Bandung tuh gimana sih? Oke, mungkin dari aku dulu. Boleh. Kalau misalkan tahu itu karena memang kebetulan Kakak Hilda itu duta perpustakaan 2018. Jadi dulunya sebelum jadi Duta Baca itu duta perpustakaan Iya. dulu gitu kan. Nah, dulu tuh nggak kepikiran akan jadi Duta Baca juga, cuman dengar ceritanya, ih seru, ada orang-orang yang udah bergiat di literasi gitu Iya. kan. Nah, sampai kemudian pada saat SMA kelas 2, Hilda kebetulan diamanahi jadi ketua IPM, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Disitulah pengen mulai gebrakan baru terkait literasi. Iya. Dulu programnya adalah kegiatan ikro dan literasi digital gitu. Nah, kenapa diambil dari kata ikro itu kan artinya membaca, karena kebetulan Hilda kan sekolah di Muhammadiyah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan hanya sekadar membaca buku, rasanya akan banyak alasan gitu kan. Akan ada yang bilang bukunya mahal, Pulau Jawa tuh 70.000 ke atas gitu kan. Kita yang pelajar tuh nggak bisa beli itu. Kita ganti sama literasi digital karena waktu itu Dinas Perpustakaan juga udah punya yang namanya literasi di
digital gitu. Iya. Kalau di Jawa Barat kan namanya Candil ya, Iya. Masyadina Digital. Nah, Kota Bandung juga punya di websitenya gitu kan. Jadi sebenarnya sudah dipermudah. Lalu apalagi yang sulit nih sampai terjadi itu. Terus 2 tahun kemudian pada saat Hilda kuliah, kebetulannya tuh ada pemilihan duta baca. Nah, pemilihan duta baca, aduh Oke. ikutan gak ya gitu kan. Kemudian pada akhirnya meyakinkan diri ikutan dengan waktu yang singkat waktu itu gitu kan. Cuman persiapan 1 minggu untuk ke Duta Baca Kota Bandung, lalu 1 minggu lagi Duta Baca Jawa Barat. Jadi itu Iya. bener-bener set gitu kan. Padet ya. Padet banget Iya. gitu selama 2 minggu itu. Dan akhirnya alhamdulillah diamanahi ke Duta Baca Jawa Barat gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Kang Bara sendiri dulu tertarik ikutan jadi duta baca tuh gimana, Kang? Apakah memang dari dulu suka baca kah atau gimana? Oke, kalau misalkan dari saya sendiri ya, kalau dibilang dari keaktifan dalam membuat program, wah masih kalah sama Teh Hilda ya Teh. Oke. Karena jujur, Biasa ya, kayak gitu. Padahal mah sama-sama atas. jujur Teh, Gitu ya. jujur Teh, saya tuh mungkin baru suka membaca buku tuh dari sekitar SMP gitu. Kalau SD tuh lebih jarang membaca, Iya. tapi lebih suka didongengin. Karena kebetulan dulu sama ibu saya kayak setiap tidur tuh selalu didongengin terlebih dahulu cerita-cerita Iya. buku gitu. Iya. Jadi kalau baca buku tuh asa pengennya mah dibacain lah gitu, Pengen dibacain diceritain, ya. didongengin Iya, gitu. iya, iya. Tapi pas SMP mulai baca-baca buku gitu kan kayak asik juga ya. Walaupun memang intensitas baca buku saya tuh nggak aktif banget gitu ya Teh, tapi sebenarnya kalau misalkan jadi seorang duta tuh nggak harus suka baca buku, tapi yang penting ada kemauan untuk membaca buku gitu Teh. Nah lalu awal mula tertarik untuk mendaftar jadi duta baca Kota Bandung waktu itu karena kebetulan saya tuh masih mahasiswa juga ya Teh, Iya. dan kebetulan lah udah purna dari Forum Anak Kota Bandung gitu Iya. kan, dan saya tuh kayak pengen mencoba hal-hal yang baru gitu karena kan 2 tahun saya bergelut di dunia anak gitu kan. Iya. Saya tuh pengen kayak coba keluar zona nyaman deh gitu kan, dan saya tuh bingung mau mencari apa, tapi terus muncul kalau misalkan ada pemilihan duta baca Kota Bandung. Iya. Akhirnya saya coba aja nih, coba-coba berhadiah gitu kan, dan alhamdulillah keterusan sampai sekarang gitu, dan Keterusan sampai alhamdulillah sekarang ya. dapat amanah sampai ke Provinsi Jawa Barat gitu Oke, Teh. luar biasa. Ini nih yang bisa dijadikan contoh anak muda di Kota Bandung tuh rasa ingin tahunya tinggi banget. Iya, Nah, betul tapi itu yang paling Teh. penting adalah rasa ingin tahu itu tuh disalurkan di hal positif ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan genre buku lah ya, kita bicaranya jenis buku kan banyak banget nih. Kalau Hilda sama Bara sendiri sukanya baca buku jenis apa sih? Apakah novel kah atau komik atau apa? Oke, kalau aku lagi suka baca buku yang terkait inklusi Teh. Oh, inklusi. Karena buku yang terakhir aku baca itu kan seorang ibu yang menolak diagnosis autisme terhadap putranya, yang pada akhirnya diceritain nih di buku itu tuh gitu, kalau misalkan ternyata putra yang dianggap orang-orang autis dan berkekurangan itu dia tuh bisa mengajarkan kembali ke anak-anak yang lain, bahkan dia tuh bisa sembuh total gitu. Jadi sebenarnya tingkatan sembuh itu tidak bisa diukur oleh kemampuan manusia, tapi nyatanya dia tuh bisa sembuh gitu tanpa kita tahu gitu. Jadi emang lagi suka buku-buku yang kayak gitu. Oke, jadi buku-buku yang menginspirasi, Iya, yang memotivasi betul. gitu ya mungkin. Kalau Bara? Kalau saya sendiri gak jauh beda ya Teh sama Hilda gitu. Cuma saya suka salah satu penulis yaitu Terelie, itu favorit saya banget gitu. Dan buku-bukunya memang kalau saya sering bacanya lebih ke genre fantasi. Iya. Memang ya belum kalau dibilang fantasi kayak gak ada ilmu-ilmunya gitu. Tapi di buku tersebut kadang ada kosakata khusus. Ini yang saya suka gitu ya Teh dari salah satu penulis Terelie ini. Jadi beliau itu menggunakan kosakata yang jarang digunakan, tapi beliau jelaskan di buku tersebut gitu. Jadi selain saya emang membaca cerita fantasinya, saya juga tuh mendapat ilmu-ilmu kosakata baru gitu, kayak iya ini ada kosakata baru yang aku belum tahu, terus dijelaskan sama Terelie di sini gitu. Dan juga kalau selain buku-buku fantasi gitu ya Teh, saya juga suka buku-buku yang memotivasi ya. Seperti terakhir saya tuh membaca salah satu buku karya penulis Korea, itu tuh Seni Menghargai Diri Sendiri gitu. Dan di situ tuh dijelaskan bahwa sebenarnya kita tuh kadang mengapresiasi orang lain tapi mengapresiasi diri sendiri itu kurang gitu Tah. Jadi saya tuh suka baca buku yang motivasi tersebut supaya selain memang menambah wawasan dan ilmu juga gitu ya Teh, tapi ada quotes khusus nih, dan ini yang suka saya dijadiin wallpaper lah di posting. Tipikal anak muda gitu yang suka bikin snapgram pakai quotes.
Nah, Oke. jadi gitu teh. Oke, jadi memang ada kesamaan jenis buku yang disukai, tapi juga kalau Bara lebih suka yang emang quotes-quotes gitu Iya, ya dari betul. Terelia. Apalagi kan mungkin kalau Terelia juga pemilihan diksi katanya itu Iya, kan itu lumayan. waduh Wah, keren banget kalau teh. misalkan kitanya bacanya asal-asalan mungkin agak kurang nggak mengerti gitu ya. Jadi butuh Betul, konsentrasi. betul banget teh. Oke. Nah, ini selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah ya udah jadi Duta Baca Kota Bandung. Mungkin Akang Teteh di rumah nih yang pengen nanti Mhm. daftar jadi Duta Baca Kota Bandung selanjutnya, pengen tahu kegiatannya teh apa aja sih selama jadi Duta Baca Kota Bandung. Oke, kalau untuk kegiatan sendiri ya Teh, menjadi Duta Baca Kota Bandung, kita ini di Kota Bandung itu ada beberapa program, Hmm. yaitu salah satunya yaitu literasi relay, yang dimana literasi relay ini tuh kita mengunjungi kecamatan-kecamatan di Kota Bandung untuk mengajak membuat pojok baca gitu Teh. Oke. Kayak kita mengunjungi pojok baca dan juga kita observasi dan berusaha untuk bantu di-upgrade gitu. Ya. Selain di literasi relay, kita juga ada yang namanya tuh Duta Klik. Nah, Duta Klik ini kalau salah satu program di Sarpus juga ya Teh, tapi khusus ke anak-anak SMP dan SMA. Duta Oke. Klik ini apa? Jadi Duta Klik ini merupakan duta kios literasi kewilayahan. Jadi ketika misalkan di kewilayahan tersebut sudah ada pojok baca dan lain sebagainya, itu di apa ya, yang menjadi ambasadornya itu Teh, yang dari Duta Literasi Klik tersebut gitu Teh. Dan di Sarpus juga percaya bahwa dalam mengembangkan literasi di Kota Bandung gitu Teh, nggak hanya dari meningkatkan indeks baca aja, tapi kemauan masyarakat yang untuk membaca buku. Nah, hal itu dimulai dari kita membuat seperti itu tadi, gerakan pembiasaan membaca buku dengan kita membuat pojok baca di kecamatan-kecamatan. Lalu kalau untuk yang lansia dan ibu-ibu, kita biasanya mengalihkannya tuh ke lomba menulis resep. Nah, jadi kan menulis resep itu salah satu kegiatan literasi juga ya Teh, tapi itu lebih cocok kalau misalkan ke ibu-ibuin gitu kan. Jadi kan kayak wah semangat sambil masak, sambil nulis resep gitu kan. Terus selain itu juga kita menghadiri undangan-undangan dan juga tak jarang juga kita berkolaborasi dengan Taman Baca Masyarakat. Waktu itu Bara terakhir datang ke Taman Bacaan Masyarakat Sukamulya dan di sana Bara dilibatkan untuk memilih duta Mojang Maca di Kelurahan Sukamulya gitu Teh. Mungkin ditambahkan. Jadi mungkin selama jadi duta baca ini juga punya kesempatan untuk ketemu sama orang-orang hebat juga ya Bara ya. Oke, kalau Hilda sendiri nih. Kalau tadi yang dari kegiatan kita sudah dijelaskan panjang lebar ya. Cuman kalau misalkan Hilda karena memang apa ya namanya, pengen juga nih bikin kegiatan yang rasanya bisa berdampak nyata bagi orang-orang, Hilda bikin yang namanya Jumat Bercerita. Jadi Hilda sambil belajar bercerita, belajar mendongeng, Hilda juga bercerita di TK-nya di dekat rumah di Al Muhajirin, sekaligus karena Hilda guru sekolah dasar gitu mengembangkan diri juga gitu sambil belajar nih bagaimana bercerita ke anak-anak gitu dalam Jumat Bercerita gitu. Iya, betul banget. Karena kan kita ketika ngikutin suatu kegiatan tentunya harus ada skill baru dong yang didapetin. Nah, suka dukanya nih selama jadi Duta Baca Kota Bandung ataupun juga ada nggak sih satu kesempatan atau satu momen di mana Kang Bara atau Teh Hilda, oh aku nih punya kesempatan untuk upgrade skill. Oke, Kang Bara dulu. Atau aku dulu? Oke, boleh dari Hilda dulu deh. Oke, untuk upgrade skill. Sebenarnya kayak setiap Hilda selalu percaya setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru gitu ya. Jadi dimanapun ketika Hilda di Duta Baca, intinya Hilda belajar gitu. Dari Hilda yang nggak tahu nih terkait misal indeks literasi di Jawa Barat atau di Kota Bandung, Hilda jadi tahu nih gitu. Terus Hilda juga jadi berjejaring karena banyak banget nih. Hilda juga mohon doanya ya semoga bisa bisa rilis buku juga gitu kan. Amin, amin. Juga. Karena teman-teman di Duta Baca tuh emang bener-bener penulis semua Teh. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya kayak cuma sekedar Duta Baca, tapi mereka udah punya buku minimal tuh 7 karya Teh. Jadi makanya yuk bisa kalau share ya. Kalau yang terlalu 7 bisa diapain Oke. Bahkan sekarang juga teman-teman di Duta Baca tuh udah ada yang ngeluarin karya-karya baru gitu kan. Jadi kayak ya Allah semoga bisa ya suatu saat rilis buku gitu kan. Tapi memang Hilda juga belajar dari sini kayak ternyata Duta Baca tuh bukan hanya sekali pengabdian, tapi bagaimana caranya ketika kita beres masa jabatan 1 tahun ini kita mengabdi dan menginspirasi banyak orang gitu. Karena waktu Hilda tuh gini, sekali mengabdi selamanya menginspirasi. Bagaimana caranya kita itu terus-terusan menginspirasi banyak orang meskipun kita mungkin 2022-nya sudah terlewat gitu. Tapi 2023, 2024, 2025 itu kita harus terus menginspirasi gitu.
Keren banget nih. Betul. Aku jadi termotivasi juga nih untuk punya karya ya. Mungkin juga warga Bandung di rumah nih juga terinspirasi dan mungkin pengen berkontribusi Mm-mm. juga untuk Kota Bandung di Duta Baca tahun depan mungkin ya. Iya, Amin. betul. Amin. Nah tadi Hilda bilang yang tadinya nggak tahu indeks baca di Mm. Kota Bandung jadi tahu. Emang menurut Kang Bara sama Teh Hilda, gimana sih tingkat literasi baca di Kota Bandung? Oke, kalau indeks literasi ya Teh, kita Iya. berbicara tentang indeks literasi. Jadi alhamdulillah Teh, kalau misalkan kita lihat dari tahun 2021 ke 2022, kita ada peningkatan indeks literasi Kota Bandung di tahun 2022 ini itu 76,07%. Oke. Dan juga untuk di tahun 2021 itu masih di angka 75. Jadi alhamdulillah kita mengalami peningkatan juga. Ya. Dan kalau misalkan Bara sekarang itu kan kalau dari data ya Teh, tapi kalau kita lihat dari realitas masyarakatnya, ketika Bara turun ke lapangan gitu kan, memang sekarang anak-anak tuh udah gak asing sama yang namanya buku gitu. Ya. Minimal mereka udah pegang buku, entah itu buku menggambar, buku mewarnai atau buku bercerita, dan mereka tuh bisa itu sampai dibawa ke sekolah gitu. Kayak udah ada juga banyak-banyak di sekolah sebelum memulai belajar kan ada 15 menit dulu membaca buku gitu ta. Pembiasaan-pembiasaan tersebut tuh udah banyak banget, mungkin hampir ya Teh, hampir seluruh sekolah itu tuh sudah menerapkan pembiasaan tersebut gitu. Jadi Bara yakin kalau misalkan Kota Bandung ini tuh memang sudah melek membacanya gitu Teh, sudah sadar akan literasi juga gitu Teh. Hanya saja perlu apa ya, pengolahan dan wadah partisipasi dari Iya. merekanya gitu. Karena betul kata Teteh tadi ya di awal, kalau misalkan kita punya kemauan, kita harus salurkan di wadah yang positif gitu Betul. Teh. Nah, salah satunya bisa di Duta Baca Kota Bandung, atau juga misalkan kita selain memang mengunjungi ke yang melihat ke TBM ya Teh, kita tuh suka mengundang juga mereka untuk datang ke perpustakaan. Oke. Karena tak jarang beberapa masyarakat Kota Bandung tuh belum tahu nih Teh, ada perpustakaan di Kota Bandung. Nah, makanya boleh sekalian diinfoin Kang Iya Bara. nih Teh, jadi untuk perpustakaan di Kota Bandung nih, wargi Bandung bisa dikunjungi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung yang alamatnya di Jalan Seram nomor 2. Kalau misalkan nggak tahu di mana, patokannya BIP. Wah, siapa sih yang nggak tahu BIP Betul. gitu ya? Bandung Indah Plaza. Iya. Dari Bandung Indah Plaza itu geser ke sebelah kiri, Ke belakang iya, dikit ke ya. belakang dikit 2 kali itu ada gedungnya warna biru megah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Dan di sini wargi-wargi Kota Bandung bisa Teh berkunjung setiap hari Senin sampai Sabtu. Di Senin sampai Jumat kita buka sampai jam 3. Kalau dari hari Sabtu kita buka sampai jam 12 siang. Oke, jadi untuk jenis bukunya juga beragam ya. Betul. Mulai dari anak SD sampai anak kuliah bisa main ke sini. Betul Bisa. Teh. Luar biasa nih. Nah, ini kan nanti sebentar lagi akan ada pemilihan Duta Baca Kota Bandung selanjutnya yang akan meneruskan perjuangan Hilda dan Bara nih. Nah, mungkin yang nonton ini tertarik pengen ikutan, sebenarnya apa aja sih yang harus disiapin sebelum pemilihan Duta Baca? Oke, yang pasti kalau misalkan yang mau disiapin dari pemilihan Duta Baca, mengabdi demi inspirasi dulu deh Ya, gitu. Oke. dasarnya ya. Karena memang kita tidak menyajikan apapun selain menyajikan pengalaman gitu Iya. kan. Jadi emang teman-teman yang mau join Duta Baca bukan hanya sekedar minat baca, tapi apa nih yang bisa teman-teman lakukan. Pasti setiap orang tuh punya ide yang luar biasa Teh. Misalkan kayak aku kan punya Jumat Mendongeng, mungkin yang lain punya apa gitu yang bisa nanti pada akhirnya meningkatkan indeks baca literasi gitu kan. Nah, kemudian pada akhirnya setelah kita ada kemauan, semuanya juga pasti ada jalannya. Betul. 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 Ya, kalau misalkan menambahi ya Teh Ya. dari Hilda yang sampaikan, untuk menjadi Duta Baca Kota Bandung, titipnya itu kalau misalkan kita jadi duta itu nggak hanya sekedar memakai selempang gitu, Betul. tapi banyak sekali tanggung jawab yang harus kita penuhi selama menjadi Duta Baca Kota Bandung gitu. Jadi harapannya kalau untuk persyaratan administrasi itu teman-teman bisa cek di Instagramnya @dutabacakota_bandung ya Teh. Oke. Itu sudah lengkap, Iya. kita taruh di situ. Tapi intinya saat teman-teman mau mendaftar ke Duta Baca Kota Bandung gitu ya Teh, yang pasti ada kemauan dan juga ada program aksi nyatanya gitu untuk Betul. diterapkan ke masyarakat. Sebenarnya kita membuat program literasi itu nggak harus gede-gede loh Teh, kayak harus di hotel mengundang Iya. banyak pejabat atau orang-orang banyak, enggak. Tapi hal sesimpel mungkin seperti contohnya tadi Teh Hilda mendongeng di sekitar rumahnya, ajak aja anak-anak tetangga gitu ya, Betul. daripada main lato-lato gitu ya Teh. Mending kita membaca aja gitu ya Teh. Membaca, oke. Kita membaca gitu, tak ajak untuk Jumat seperti contohnya Jumat Mendongeng atau misalkan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Jadi yuk buat mahasiswa-mahasiswa gitu kan di Kota Bandung yang emang berminat untuk join ke Duta Baca Kota Bandung, ditunggu menjadi bagian dari kami gitu. Luar biasa. Jadi untuk syarat ataupun juga tanggal pembukaan pendaftaran udah
bisa langsung dicek di Duta Baca Kota Bandung. Betul. Instagramnya @dutabaca-kota-bandung. Oke, tadi menarik banget sih. Jadi selempang ini bukan hanya sekedar bacaan Betul. Duta Baca Kota Bandung, tapi kenapa diselempangin? Karena mungkin semuanya penopangnya ada di bahu kita. Iya. Dan itu tanggung jawab kita, ya. Jadi bukan hanya sebatas nama aja, tapi Nama gimana aja. caranya supaya kita bisa tetap menginspirasi orang Iya, betul, lain. Teh. Oke. Walau tipis selempangnya tapi tanggung jawab di dalamnya sangat berat. Wah, luar biasa nih, keren banget. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Kang Bara sama Teh Hilda, harapannya buat Duta Baca Kota Bandung selanjutnya dan harapannya buat Kota Bandung terutama untuk di literasinya. Silakan, siapa dulu yang mau Hilda? pertama? Oke, untuk harapan sendiri ya Teh, harapannya untuk Duta Baca di Kota Bandung yang pasti kita sekarang punya target Teh. Tahun depan kita, kalau bisa tahun ini kita membentuk paguyuban Duta Baca Kota Bandung. Kenapa? Karena kita ingin membuat sebuah wadah untuk anak-anak di Kota Bandung menyalurkan bakat terkait literasinya gitu Teh. Dan salah satu wadah tersebut yaitu di paguyuban yang sedang kita usahakan gitu. Dan semoga setelah adanya paguyuban nanti itu bisa membantu dalam meningkatkan indeks literasi di Kota Bandung yang sekarang alhamdulillah tahun 2022 76 mungkin bisa sampai 80 gitu kan, kalau misalkan tahun 2023 90 gitu kan. Dan juga mungkin saya harap juga ya Teh, harapannya yang mendaftar nanti di Duta Baca Kota Bandung ini adalah teman-teman yang memang bisa bertanggung jawab dan bisa kalau nggak lebih baik minimal setara atau misalkan bisa lebih menginspirasi dari kita gitu untuk menjadi penerus kita selanjutnya gitu Teh. Oke, amin. Ada tambahan Hilda? Ada. Kalau misalkan dari aku ya tadi udah disapu habis oleh Kang Bara. Kalau dari aku ya harapannya adalah harus lebih baik dari kita gitu. Betul. Karena kan ini kita awal banget nih mau buat paguyuban gitu kan, dengan acara yang sesingkat mungkin gitu ya kalau orang-orang tahu gitu kan. Tapi harapannya adalah semoga terus-terusan menginspirasi dan lebih baik lagi. Betul. Kalau hari ini saya dan Bara hanya sampai sini, teman-teman bisa jauh lebih baik lagi daripada kami gitu. Lalu Betul. untuk indeks literasi di masyarakat juga selempang ini kami titipkan untuk teman-teman nanti yang akan menjabat gitu kan. Semoga bisa amanah dan bertanggung jawab sampai akhir. Amin. Ini udah kayak mau perpisahan ya. Iya, aduh jadi sedih. Oke, makasih banyak nih buat Kang Bara, Teh Hilda. Makasih juga udah selalu menginspirasi masyarakat Kota Amin. Bandung. Semoga Makasih. sukses terus. Amin. Walaupun nanti Amin. 2022 udah berganti, semoga tadi cita-citanya pengen ada karya, semoga semakin banyak lagi Amin. karyanya. Ya Allah, amin. Semoga selalu memberikan manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Betul. Oke, terima kasih banyak sekali Terima lagi. kasih juga, Sukses Teh. selalu. Terima kasih juga Teh. Oke, wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel bersama dengan Duta Baca Kota Bandung. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dari hal kecil mungkin saja kita bisa menyumbangkan hal besar untuk masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Hayu atuh langsung aja kita membaca buku dan mengajak warga Kota Bandung lainnya mulai dari tetangga ataupun keluarga untuk sama-sama meningkatkan indeks literasi baca di Kota Bandung. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.